Perkenalkan, nama saya Glesia Ardianti dari Keperawatan B semester 7 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi analisis pH dan gas darah atau AGD. Pendahuluan, homeostasis tubuh kita selalu dipertahankan untuk tetap normal. Salah satu cara adalah dengan mempertahankan pH darah dalam keadaan normal. Gangguan keseimbangan asam basa dan pH darah mempengaruhi fungsi organ vital. Evaluasi, analisis pH dan gas darah AGD. Keseimbangan asam basa. Yang pertama, konsentrasi ion hidrogen dan pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen yang dikandungnya. Terminologi asam, donor proton atau senyawa yang memberikan ion H+. Basa, akseptor proton, senyawa yang menerima ion H+. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi H+. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau laktat. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis atau DM. Pengeluaran asam basa oleh ginjal dan usus. Dan yang kelima, pengeluaran CO2 oleh paru. pH cairan tubuh. pH darah arteri normalnya itu 7,35 sampai 7,45. pH terendah orang hidup itu sama dengan 6,80 dan pH tertinggi orang hidup itu 7,80. pH darah vena normalnya itu 7,32 sampai 7,38. pH cairan intraseluler bervariasi antara satu organ dengan organ lain pada pH 7,4 atau CES, pH sel otot rata-rata 7,06. Pengendalian keseimbangan asam basa. Rentang pH dari pH darah arteri orang sehat 7,35 sampai 7,45. Dikendalikan oleh 1. Penyangga buffer segera, 2. Pernafasan atau respirasi 12 sampai 24 jam. Yang ketiga, ginjal sampai beberapa hari. Penyangga bikarbonat atau ekstraseluler yaitu HCO, H2CO3. Yang kedua, penyangga fosfat intraseluler atau urin HPO4, 2 men, H2PO3 men. Penyangga protein intraseluler atau plasma protein men per protein. Yang keempat, penyangga hemoglobin atau plasma Hb men per Hb. Pernafasan, selanjutnya ada pusat nafas, ginjal. Kompensasi, mengatasi gangguan asam basa primer oleh gangguan asam basa sekunder yang bertujuan membawa pH darah mendekati pH normal. Kompensasi dilakukan oleh penyangga, respirasi, dan ginjal. Kompensasi tidak pernah membawa pH ke rentang normal. Penyebab gangguan keseimbangan asam basa yang pertama yaitu gangguan fungsi pernafasan, yang kedua gangguan fungsi ginjal, yang ketiga tambahan beban asam basa dalam tubuh secara abnormal, dan yang keempat kehilangan asam basa dari dalam tubuh secara abnormal. Jenis gangguan keseimbangan asam basa yang pertama yaitu gangguan asam basa sederhana atau simple acid basis disorder, hanya disebabkan oleh satu gangguan primer. Dan yang kedua ada gangguan asam basa campuran atau mixed acid basis disorders yang disebabkan oleh lebih dari satu gangguan primer. Gangguan asam basa campuran atau mixed acid basis disorders apabila lebih dari satu gangguan asam basa primer terjadi bersama-sama. Gangguan ini sering terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit terutama dengan keadaan kritis. Metabolic alkalosis. Yang pertama yaitu biasanya muntah-muntah atau gastric suction, yang kedua contraction alkalosis, yang ketiga hipokalemia, yang keempat sirosis dengan asites, yang kelima excess corticosterosis, yang keenam massive blood transfusion. Asidosis respiratorik
Yang pertama penyakit paru obstruktif, yang kedua depresi pusat nafas atau obat-obatan anestesi, yang ketiga kiposkolisosis, yang keempat end-stage recurrent pulmonary disease. Alkalosis respiratorik. Yang pertama ketegangan atau nyeri, yang kedua aspirin, yang ketiga panas badan, yang keempat sepsis, yang kelima hipoksemia, yang keenam kehamilan, yang ketujuh insufisiensi hyper, yang ketujuh ventilator, yang kedelapan diffuse interstitial fibrosis. Ini adalah analisa pH dan gas darah ya. Persiapan sampel AGD. Darah arteri, anerob, antikoagulan. Persiapan sampel yang pertama yaitu dipilih dari arteri. Yang kedua harus anaerob, yang ketiga harus antikoagulan litium heparin. Interference yaitu yang pertama kontaminasi oleh suhu ruang, yang kedua perubahan metabolik, yang ketiga kenaikan hitung leukosit dan retikolosis, yang keempat pencampuran WB dan heparin yang tidak baik, yang kelima osmolaritas plasma yang abnormal, yang keenam tiopental sodium atau mengganggu pembacaan PCO2, yang ketujuh anestesi halotan mengganggu pembacaan PO2. Ini adalah analisis pH dan gas darah. Nilai normal gas darah arteri vena yaitu pH 7,35 sampai 7,45, PO2 80 sampai 100 mmHg, saturasinya 0 O2 lebih dari 95%, 70/75%. PCO2 35 sampai 45 mmHg, 41 sampai 51 mmHg. HCO3-nya 22 sampai 26 mEq per L, 25 sampai 28 mEq per L. BE-nya yaitu min 2 sampai dengan plus 2, 0 sampai plus 4. PO2 yaitu tekanan parsial yang ditimbulkan oleh oksigen dalam plasma. Saturasi O2 yaitu kandungan oksigen yang di bawah hemoglobin dibanding jumlah maksimal oksigen yang dapat dibawa oleh hemoglobin. Ini menunjukkan kemampuan transport oksigen ke dalam jaringan. Tahapan interpretasi data gas darah. Berikut ya datanya. Yang kedua, PCO2 normal 35 sampai 45 mmHg. PCO2 merupakan unsur respirasi, adalah tekanan yang ditimbulkan oleh CO2 yang terlarut dalam darah, menunjukkan kecukupan ventilasi alveolar. PCO2 normal, ventilasi normal. PCO2 tinggi lebih dari 45 mmHg atau hiperventilasi atau asistosis respiratorik. PCO2 rendah kurang dari 35 mmHg atau hiperventilasi atau alkalosis respiratorik. HCO3 normalnya itu 23 sampai 28 mmol atau per L. HCO3 bikarbonat sama dengan parameter metabolik atau non respirasi. BE atau basis excess sama dengan kelebihan basa. HCO3 adalah nilai bikarbonat yang terkandung dalam darah arteri. Digunakan sebagai pedoman adanya kelainan asam basa yang disebabkan unsur metabolik, bukan karena masalah respirasi. Yang keempat, menggabungkan ketiga informasi status dan adanya kompensasi. Berikut adalah tabel keseimbangan asam basa sederhana. Ini alatnya ya. Ini hasilnya kalau sudah keluar. Kausa gangguan keseimbangan asam basa. Alkalosis respiratorik akibat pengeluaran CO2 berlebihan pada hiperventilasi. Pada keadaan yang pertama gangguan emosional, yang kedua demam, yang ketiga kelainan vertebral, yang keempat pemakaian ventilator yang tidak adekuat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.